Anjay. Anjay. Kopi kenangan ya? Oke, sip. Nggak boleh nyebut. Nggak boleh nyebut. Nah, apa-apa biar Ya, siapa di-endorse. tahu di endorse Oh, ya nggak iya, sih? Iya, Kopi nggak kenangan endorse Iya. kami. Oh iya. Oke, bro. Terbuat dari jagung. Jagung. Sudah Sedotannya. Sedotannya. Halo guys. Dari dulu lah. Hai. Ya, hari ini yang tadi kalau kalian belum tahu kenapa gue ngobrol sama mereka bertiga, gue udah buka motovlog sebelumnya ya di video ini, kalian harus nonton kalau kalian mau tahu kenapa gue ngobrol sama mereka bertiga. Jadi intinya kalau misalnya kalian lihat motovlog Vespa gue ya, gue disitu ngomong gue nggak ikut ke Cileuteuh karena badan gue nggak enak. Nah, kenapa gue ngundang mereka bertiga sekarang di sini? Kenapa? Karena mereka semua yang pergi ke Cileuteuh dan gue nggak ikut. Ya kan? Yo, Iya. Ya. Ya. Merasa kasihan. Merasa Iya. kasihan. Ngabarinnya hamin berapa jam tuh? Hamid dia maghrib lah gue ngabarinnya. Kita berangkat jam 1 ya? Iya. Iya, dia maghrib berangkat. Sorry guys, gak enak badan, sakit. Ya, gitu, coy. Gila. Kasihan. Udah gue Jadi ya, sebenarnya banyak rencana yang mau gue lakukan kemarin di Cileuteuh. Karena kenapa sih gue sampai bikin video kayak gini? Karena sejujurnya gue seneng banget ya sama Cileuteuh. Karena gue banyak lihat review, banyak lihat apa, emang itu tuh keren banget. Jadinya gue pengen banget ke Cileuteuh. Cuma ketika H-1 gue sakit dan tidak bisa ikut. Nah, di sini gue pengen ngajak ngobrol sama mereka bertiga. Ada apaan aja sih sebenarnya di Cileuteuh? Bener nggak sih apa yang gue lihat ketika di media-media sosial, sekeren itu, seindah itu kalau buat anak motor dan sebagainya, dari jalurnya dan sebagainya. Mungkin yang pertama dari Bapak Akbar, gimana? Gua. Pak Akbar. Kalau dari gua ya, Lu jalan jam berapa sih, Bang? kita jalan jam... Mereka lu jalan jam berapa sih? Jam 2 ya? Jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu Di mana? di rumah Cedric semua. Oh, di rumah Cedric. Itu di Margonda. Margonda ya. Itu padahal rencana kita jalan jam 3 ya, nggak salah ya? Enggak, malah lebih pagi. Malah lebih pagi. Rencananya lebih pagi. Setengah 2. Oh iya ya, setengah dua. rencana Rencananya setengah 2. Rencana setengah 2, jalan jam 2. Terus? Dan itu juga jalannya santai. Jadi kita sampai sana juga nggak ngejar waktu banget. Karena emang villanya baru buka jam 12. Ya kan check-in aja Kalau jam kita 12. kebut, kita kelamaan nanti di nungguin sananya buka. gabut duluan. Iya, kelamaan nungguin. Oke. Ya, oke. Jadi jam 2 nyampe, dia sebenarnya jalurnya kayak gimana sih? Coba lu jelasin, siapa yang mau jelasin? Jadi Gimana? kalau jalurnya kan ya kalau dari arah Raya Bogor ya kita semua juga biasanya tahu lah ya, paham kalau orang Jakarta pasti itu jalurnya gimana. Nah, pokoknya yang kalau ke arah itu kan kita ke arah Sukabumi kan. Nanti pokoknya ada pertigaan itu naik gitu, itu ke arah Cikidang tuh. Nah, ke arah Cikidang itu karena kita nyampe sononya benar-benar sebelum pas subuh tuh. Subuh, nyampe jam 4 sono kan. Baru jam 4 Nah, subuh. itu benar-benar jalanan gelap, nggak ada lampu. Dingin lagi. Wah, dingin banget, kabut Jalanan lagi. hancur. Jalanan hancur, kacau. Ah. Wah, itu tuh apa sih ya? Ada tantangannya gitu. Cuma enak, seru. Serunya di situ tuh. Dari situ. Lu kalian berapa motor sih jadinya? Kemarin 15 kayaknya ya? 14 14 motor 15 orang. Awalnya kalau di list kan bisa sampai 20 tuh. Wah, lebih. Ya kan? lebih. Parah. Ya biasa orang-orang kayak gue semua lah ya. Ya, wacana. Tapi bukan wacana sejujurnya sih. Iya sih. Banyak ini lah. Halangan. Iya, banyak halangan lah. Banyak halangan. Iya. Halangan yang Sebenarnya bukan wacana karena kan dari masing-masing yang mau ikut udah bayar semua kan. Iya. Memang udah niat ikut semua. udah gitu. siap semua. Oke, Udah excited terus gitu berarti nyampe di Cileuteuh itu sebenarnya patokannya tuh apa sih? lah. Dharma. Puncak Dharma. Puncak Dharma. Itu Cileuteuh. Itu udah Cileuteuh. Belakangnya tuh kayak yang pantai-pantai itu bukan sih? Nih, pokoknya Puncak Dharma tuh kayak nanti lu bakal nyampe. Pokoknya Puncak Dharma tuh pasti lu tahu kalau itu Puncak Dharma karena di situ kayak di pinggiran tebingnya itu motor parkir semua. Modelannya dan- tuh kayak apa? Kayak warped bukan sih? Apa kayak Puncak Pas ya? Kayak gimana ya? Tapi versi kecilnya gitu. Iya, Ya, kayak Oh. Puncak Pas. Itu gitu kelihatan lah, dan Ah. ada motor-motor berhenti, terus dan itu warung-warung Pokoknya semua. Kayak kelihatannya sono tuh lapang banget. Oh. Nah, kalau lu lihat dari yang lapangnya itu di bawah lu kelihatan pantai Cileuteuhnya. Geopark Cileuteuhnya kelihatan dari situ. Yang kayak biasa orang foto-foto pemandangan Cileuteuh tuh itu pasti dari Iya, atas dari puncak Dharma situ. semua. Oke. Kelihatan. Gitu. Oke, sebelum lanjut lagi, gue juga lupa. Ini sebenarnya masih segmen di Ceria gue ya. Jadi gue udah lama banget nggak ada Ceria. Jadi gue balik lagi ke segmen Ceria. Ceria itu ada cerita bareng dia. Cuma hari ini adalah, hah? Hari ini rame. Iya, cuma hari ini jadi tetap ceria kayaknya. Tapi Iya, cerita ceria. bareng mereka. Nah, Bertiga dong. gitu. Banget. Oke, dari Akbar, lu menurut lu kesan pesan sih, kayak kesannya Cileuteuh tuh apa sih menurut lu pribadi? Pernah kesana nggak sebelumnya? Belum, gue baru pertama kali kesana dan Oke. gue emes sih. Soalnya gue pertama kali touring, bener-bener pertama kali touring.
Jogja Bali nggak nemuin jalan yang seindah Ciletuh. Ciletuh menurut gua. Karena di Bener-bener gua jalan dari Jogja Bali kan kayak nikmatin pemandangan juga. Iya, iya, iya. Di daerah mana sih yang hutan itu lupa gua namanya. Wah, Ya itulah gua lupa namanya. Gua tapi cuma jalan. kalau apa sih Solo Bali kan ya? Gua Jogja Bali apa Solo Bali? Jogja Bali jatuhnya sih. Jogja Bali. Karena gua selalu Kalau ke sana tuh ada lewat jalur kayak pinggir pantai kayak Ciletuh gitu apa enggak? ada Cuma bener-bener nggak kayak di Ciletuh. Cuman enggak, karena kayak ya cuma kayak bukan pantai jatuhnya, kayak pinggiran laut doang. Karena itu jalan, ini pembatas udah laut. Gitu doang. Enggak sambil kayak Enggak kelok-kelok kan enggak kayak gitu. Kalau situ kelok-kelok. Oh iya. Oh, kelok-kelok. Lo masanya gini Sal, yang bikin Ciletuh sebenarnya agak ngeri nih ya. Kadang gue sendiri nih yang ngerasain. Karena gue pertama kali ke sana kan, jalanan kelok-kelok. Gue saking ngelihat lautnya, gue sampai nggak fokus sama Nah, jalanan. itu. Gua beberapa kali keluar jalur, sumpah. Karena terlalu ya amazed sama pemandangan. Kadang gua kayak yang miring atau keluar gitu. So gue pernah denger juga sih katanya kalau di Ciletuh itu emang kalau memang kita nggak hati-hati juga ngeri ya dari belokan-belokannya kayak Kemarin- jurang gitu nggak sih? Yes. Kemarin dari kita selesai pulang, Ah, balik dari Ciletuh kan, sampai hari apa sih Medi ngasih kabar tuh yang di Hari Minggu siang, Minggu enggak yang Medi ngasih berita kecelakaan yang di grup ada siapa? ada orang lain ninja Oh, gua nggak tahu. nabrak bis. Tapi Mungkin ya emang nggak tahu medan ya, karena emang bikin nafsu banget belok-belokannya bener parah. Belokannya tuh halus, bikin nafsu Iya, sama jalannya. ditambah pemandangan. Iya, Ya, enak. itu yang bikin kelar lah ya. ya kelar urusan lah. Kalau misalnya nggak Kelar hati-hati tuh urusannya. kelar. Kalau beloknya mantengin pemandangan ya udah lewat. Oke, berarti menurut lo bar seneng lah ya. Seneng sih Mau gue. lagi nggak kalau di Jaksana? Mau buat gua. Mau buat gua. Cuma kayak Masih ada temennya. door saja lah ya. Itu Iya. Biar murah. Tapi kemarin tidurnya enak sih, Bar? Itu dia nggak ada kamar gitu ya? Tempat nggak Kayak ada. balai besar terus tidur bareng gitu Iya. ya? Ya, kayak gitu. Tapi tempatnya tuh kayak menurut gua kurang sih. Sebenarnya kalau diurus itu enak. Iya. Sayangnya kemarin pas kita sampai Padahal kalau misalnya dilihat dari kalau dari view drone-nya itu udah pantai gitu kan? soalnya bagus banget. sebenarnya lokasi strategis, tempat pun bagus. Cuma sayangnya manajemennya nggak bagus. Pengelola Ya, pengelola. villanya itu nggak bagus. Dari kebersihan, dari keramahan ya, enggak banget lah. Betul enggak. Intinya kalau villa kalian mau tahu apa, ntar japri aja ya. Gue nggak mau menyudutkan salah satu pihak lah di sini. Jadi ya, kalau misalnya memang mau tahu ya bisa japri, kita ntar sharing biar kalian juga enak. Oke, lanjut ke Bima. Apa? Pertama kali juga kan Bim? Pertama kali Senangnya mungkin ya sama lah ya. ya sama. Tapi yang buat paling berkesan menurut lo tuh apa sih? Selain, pokoknya jawabannya harus beda dari Akbar. Oh, harus Akbar, beda ya. Akbar kan bilang jalanannya seru, sampingnya pantai, sampai Oke, bener-bener nggak fokus. Kalau harus beda berarti gue ngomongin kondisi motor gue aja. Pokoknya gue kesana, persiapan gue kesana itu bener-bener gue pure yang namanya cuma ganti oli sama injektor cleaner. Oke. Nggak ada lagi. Dan Ya, saat gue servis nggak sih itu? servis jatuhnya, Oh, servis. iya. Cuma pas gue check up itu juga kondisi roller gue peyang. Bearing gas roda belakang juga oblak. Jadi ban belakang goyang-goyang tuh kalau Komputer nggak beres. Komstir nggak beres. Sebenarnya ngeri ya. Parah. Dan Kalau kayaknya kalau gua kondisi motor gua kayak gitu gua nggak akan berangkat sih. Kalau gua ya. pakai motor lain ya. Iya kalau enggak. Tadinya emang mau bawa Nmax, cuma kan kayak Belum pernah. kan pengen pakai Iya Arof iya gitu iya loh benar. sana. Kayaknya lebih enak kesan Iya. ketika lu pergi lu pakai motor lu sendiri Iya, nggak sih? masa kan pertama kali. Iya kesana. benar. Kayak gitu. Gitu lah ya. Ya. Kalau di kesana lagi mau lah ya. Hah? Kalau diajak kesana lagi mau ya. Mau masuk. Tapi menurut Masukin gua, motor. gua sebenarnya masih belum bisa ngebayangin ya karena kan gua cuma ngeliat gitu-gitu doang, belum Iya. bisa ngebayangin tempat lah. Ah. Tapi penginapannya tuh banyak sih sebenarnya. Banyak banget. Parah. Red Doors yang official gitu ada. Ada. Endorse Kita Oyo. baru turun. Jadi kan ini puncak Dharma. Ini turun, kita ngelingker gini, terus langsung Ciletuh tuh. Ciletuh tuh pinggirnya kayak ada sawah-sawah gitu, nanti terus berjalan lurus doang. Di selama jalan lurus itu, kanan kiri tuh penginapan semua. Red Doors Oyo gitu-gitu. Iya, ada semua. Oke lanjut ke orang terakhir. Sama. It's Tama Bang, It's Tama. Iya, yang motor kemasukan pasir. Ya motornya Tama, kalau kalian mungkin merhatiin story-nya, dia pakai ya gua nggak mau nyudutin lagi salah satu pihak, mungkin ya memang karena nggak usah motornya lah, helmnya aja kan nyelip pasir ya Tam ya. Gimana motornya memang kondisinya di bawah, di atas Iya, aja iya, nyelip masuk. pasir. Tahu gua kalau itu. Helm masuk. Iya dari dia cerita sama gua. Oh, buset ya. Itu namanya ku buka box filter, astaga itu pasir ada. Maksud lu kasih ke gua coy, ini kenang-kenangan buat lu. Dari Ciletuh, iya nggak sih? Ya apa yang buat lu paling terkesan lah di sana?
bearing Astroda gue pecah. Udah di sana Baliknya. atau sadarnya pas pulang? balik. Sadarnya pas balik. Dan dari foto. Kebetulan kan si Medi itu foto. Itu ban gue, kan gue belok ke kanan kan. Tang lurus nih, belok kanan gini kan. Bannya ke kiri. Bannya ke kiri. Bannya ke kiri, bener-bener kayak ke kiri gitu. Wah, itu kalau mungkin kalau misalnya lu mungkin nggak tahu ya, jadi nggak terlalu worry di jalan ya nggak sih, bener kan? Yes. Nggak tahu kalau misalnya Tama ini sadar banget lah ya, sadar banget. Gue gak sadar loh. Cok. Iya, kalau misalnya sadar pasti lu worry. Wah iya. Iya dong, Iyalah. pasti lu takut dong. Anjir gimana nih? Pasti lu pulang was-was kan? Ya untungnya masih dilindungi lah ya. Semua memang karena bareng-bareng dan sama-sama, jadi menurut gua ya aman sih. Tapi gue sadar kok kondisi motor gue kayak gitu, tapi jalan. Enggak, kalau lu emang kayak gitu sih, Bim. Lu mau barbar, Bim. Lu mau foto bareng sama gua, mau foto bareng sama siapa, motor lu tetap kotor sih. Iya, Iya, benar. Emang Benar sekali. definisi motor tempur. iya, bener-bener motor Motor tempur gue sih. Sebenarnya jatuhnya juga. Jadi Cileute ya. Gue masih sampai sekarang masih belum bisa bayangin tracknya kayak apa, cuma gue yakin pasti seru banget. Cuma kan setahu gue nih, gue pernah ngeliat videonya salah satu motovlogger ya, David DDXO. Dia tuh kecil tuh juga. Iya. Temennya ada yang kecelakaan tuh di jalanan yang memang sampingnya jurang, dia langsung cornering yang jalannya minggir gitu banget. Kalian ngelewatin nggak sih? Kayaknya tahu deh. Pasti ngelewatin lah ya. Ngelewatin. Yang tanjakan Dajjal itu. Bukan. Bukan. Tanjakan Dajjal kan. Oh, Cikidang ya pastinya ya? Tanjakan Dajjal kan naik begini langsung bus begitu. Jadi itu Dajjal gitu. Kalau yang tanjakan itu di Cikidang, belum masuk ke area Cileute. Emang Pas parah. di Cikidangnya emang Cikidang tuh emang kalau dibilang jalur horor ya horor juga sebenarnya. Iya, karena jatuhnya kayak itu kayak pinggirnya tuh jurang-jurang juga. Cuma bedanya ini jurangnya tuh hutan. Oke. Gitu. Nah dari obrolan ini kan banyak ya yang menurut gua kalau orang yang belum tahu Medan banget pasti agak gimana gitu ya. Nah menurut lo pesan buat mereka yang baru pertama kali kecil itu apa, Bar? Kalau menurut gua, kalau orang-orang motor kan biasanya ya doyan miring-miring. Nah, jangan lu babat-babat deh. Pelan-pelannya dulu. Ya. Apalin track lah ya. Nah, apalin Apalin track. track. Kalau miring ya miring seadanya aja, nggak usah yang sampai miring Nggak dipaksain. Oke. banget. Kalau Itu Bima, aja sih. Kalau gue sih ya paling ini sih bukan pesan buat ke Cileute doang ya. Kayak untuk semua kalau touring yang penting bisa tahan emosi. Nah, itu dia. Itu Benar-benar. definisi emosi saat touring itu gimana sih maksudnya? Karena gini, biasanya kita kan kalau touring, kalau misalkan sendiri itu kita pasti gimana ya? Ya pokoknya kalau misalkan rame atau sendiri, itu kan kita kan paling nggak rombongan kan. Betul. Kalau rombongan kadang ada aja yang nyempil. Betul. Nah itu kalau di rombongan definisi kita emosi itu pasti kayak kita nggak mau disalip gitu. Pasti kita pengen mepet-mepet. Ada egoisnya sendiri lah ya Ada dalam egoisnya. rombongan lah ya. Padahal kita bukan siapa-siapa di jalan Ya, itu gitu kan. Dan kalau misalkan kita touring sendiri, itu nahan emosinya itu dengan cara kayak kan di luar sana pun banyak anak motor kan. Betul. Kadang anak motor yang emang orang sono pasti kan nggak hafal Medan, dan mereka pasti ya tahu lah Iya, gimana. iya. kan. Kita, Agak panas lah ya. Biasanya kan panas. Ya, karena Jangan anak muda gitu, jangan diladeni nih ya, kita jangan Itu. diladeni. Ngelatih kontrol emosi aja sih. Itu sih yang paling penting. Kalau lu Tam? Ya yang penting kalau gua buat semua ya. Iya. Buat semua tuh yang penting kondisi motor lu perhatiin dah. Kondisi motor kalau bisa H-3, H-4 lu cek semua ke bengkel motor lu tuh apa yang harus diganti. Servis rutin lah seenggaknya. Soalnya ya yang tadi walaupun tracknya itu kan mirip banyak ini ya, banyak tikal Iya, itu iya. ya. Lu juga harus apa sih namanya? Tahu kondisi badan nggak sih? Apa? Tahu kondisi badan juga nggak sih? Kondisi badan juga perlu, sama kondisi ban. Kondisi ban kalian tuh harus dilihat gitu, udah botak apa belum. Kalau belum botak, Iya, iya. gitu juga. Ya, gitu. Iya. Ya gitu lah pos-pos. Kendali diri Ya, masing-masing. intinya ya. mungkin yang pertama kendali diri, kedua kendali motor lah ya. Ya, pokoknya yang penting itu. Jangan dipaksain kayak gue. jangan disamain jalan jauh sama kayak Ya, sama. pindah kota doang. Iya, Maksudnya iya. Yang kayak Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Depok. Oke. Intinya jangan disamain sama San Mori dah. Nah, gitu. itu aja intinya. Karena emang Jangan beda pakai banget. hoodie. Nah, itu yang paling penting. Jangan pakai hoodie. Kalau menurut gua kalau itu emang penting sih karena lu tau lah pengalaman gua ke Jogja kayak apa Iya. kan. Itu aja gua make bisa dibilang jaket mesh lah ya. Mesh yang bukan semi protector, ya bisa dibilang semi protector lah ya. Padahal. Kalau mesh itu aja ya alhamdulillah gua masih sehat lah ya. Nggak ngerti kalau emang pakai hoodie kan. Nah, Itu emang nggak gimana ya ngomongnya? Nggak pantas lah ketika jalan jauh lu pakai hoodie gitu. Cuma kemarin sebenarnya ke Jogja, ke Bali juga ngeri-ngeri sedep sih. Karena gua Jogja ke Malang posisinya sendiri. Bener-bener gue sendiri banget Jogja ke Malang. Dan gue nggak tahu jalan, nggak ngerti jalan gue. Udah gue hajar aja deh jalan deh. Nggak ngerti lagi orang sampai Bali.
Gua sampai Jogja aja nggak nyampe. Gue nyampe sih, Cek. Ah. Mimpi. Gue nyampe naik mobil tapi Tam. Gue naik Pokoknya- pesawat aja dah. Yang namanya touring pakai hoodie itu selain dari segi safety-nya ya, itu juga kan pokoknya yang namanya touring kan masuk angin tuh kan sangat rentan kan. Betul, Yang namanya betul, masuk angin. betul, betul, Hoodie betul. tuh bener-bener Harus jaket deh, angin mending masuk ya. semua. Paling nggak jaket windproof gitu loh. Kayaknya gue liat jaket lu keren ya. Hah? Kayaknya tuh pas nih kalau buat touring tuh. Alpin Star itu. Iya, iya, iya. Iya. Kalau jaket mesh juga masih, makanya gue kenapa gue double inner karena jaket mesh juga masih masuk. Masih gitu loh. masuk. Waktu kan itu yang Alpinstar yang gue pakai, itu juga ini kan kayak Tai Chi lu tuh, istilahnya mesh gitu Iya, kan, iya. ada protektornya. Nah itu windproofnya tuh cuma di bagian dada, cuma tangannya kan bolong semua. Jadi angin masuk semua, kayak percuma badan lu anget tapi tangan lu menggigil. Iya, Sedangkan iya. kendali motor kan di tangan. Betul. Dan satu lagi, pakai sarung tangannya yang tebel. Wajib Gue tuh. pakai sarung tangan Tai Chi karena sarung tangan Tai Chi gue kan mesh kan. Mesh juga iya. Mesh dan bawahnya bolong-bolong. Betul, emang betul, buat betul. city ride kan. Iya, memang. Itu tangan gue tembus menggigil, beku loh. Jalan jam 3 pagi tuh. Padahal dia pantai tapi kok dingin ya? Karena ada gunung kali atasnya Karena ya? kan Dia lewatin gunung. dingin nggak sih? Iya, Oh, gunungnya. Lewatin gunung dulu. Pas udah ke area Ciletes sih udah nggak dingin. Cuma pas sebelumnya kan karena jam namanya 4 pagi juga nggak sih kalian? Ya itu Ya, juga. itu juga. Kan tambah lagi kan Kabutnya namanya itu. touring kan kita nggak bisa expect medan Iya, gimana iya, kan. iya. Suhu pun berubah-ubah. Betul. Oke, last question buat kalian bertiga, mulai dari Tama deh sekarang. Kalau ditanya lu mau touring mana lagi, Tam? Gue pengen ke Dieng. Nah, kayaknya ada yang ngajak kok. Wah. gitu. Kayaknya ada yang ngajak. Kayaknya ada pengen, yang wah. ngajak ke dia. Anjir. Gue pengen ke Dieng, sumpah. Karena gimana ya? Ya lu motor udah dibeli, ngapain nggak dipakai? Kalau bisa nge-explore Jawa, Indonesia, kalau bisa Oke, oke. Gas Bali. gas. Kalau Bali ketemu di sana gue towing. Enggak sih. Enggak sih. Enggak, kalau Mungkin kalau gue ke Dieng ntar Ayo Bali yuk. jalan tim. naik motor, sampai Dieng pulang Pulang towing. Bodoh amat, metik towing bodoh Iya, amat. iya, nggak peduli ya. Nggak peduli. Karena, Beli kereta doang. karena kesehatan badan kita sendiri yang tahu, Iya, bro. iya. Nggak peduli apa kata Nggak orang dan boleh dipaksain betul. karena gengsi. Yes. Betul, nggak ada kata gengsi. Oke, Dieng. Tama Dieng. Gue pernah ngomong di story gue pengen ke Dieng. Mungkin bisa dibarengin suatu saat Ayo, nanti ya. Mas. Bima, Kalau gue ya sebenarnya nih. nggak boleh sama. Mampus ya. Nggak enak kan jadi orang di tengah? Hah? Bisa tenang. Ada banyak. Apalagi gue yang terakhir. Kalau ditanya, ya sebenarnya kalau gue kan motor sebenarnya nggak motor banget ya. Karena gue emang lebih suka traveling jatuhnya. Nice. Kalau touring saat ini sih yang gue pengen banget ke Bali sih. Ke Bali, ke Bali. Bali ya? full tapi full motor gitu. Ke Bali. Bim, PP ya sama gue ya? PP. Gue PP loh itu. Ya udah, gue dari Jakarta, gue tampol kau. Kalau Bali menurut gue lebih make sense pulangnya towing sih. Ya iya, paling nggak enak banget. jalannya pokoknya salah satu lah Iya, kita iya, motornya. Nggak full PP itu naik motor. Kayak gitu. Karena Terakhir. Soalnya kayaknya kalau liburan kita bawa motor sendiri jauh lebih hemat. Betul, bukan Enak Ben. banget. Kalau gue sih bukan lebih hemat, lebih pride bro. Iya. Kayak lebih nyaman gitu loh daripada Iya, harus bener. motor lu sewa atau minjem gitu. Iya. Feel-nya beda. Iya, feel tuh beda, Feel-nya beda. bener sumpah nggak bohong Kayak gua. Apalagi bawa plat B gitu. Wah, kacau sih. Kalau Tama sih nggak bawa plat B, kan dia nggak pakai Nggak plat. ada plat. Belakang, Pak. Ntar gue ganti dulu. Kalau Akbar udah pernah ke Bali nih, pasti jawabannya bakal lebih beda lagi. Kalau Baru gue deket-deket ini, deket-deket ini. masih rencana ya. Nggak September sih, masih Desember lah. Jogja ke Jakarta. Jogja ke Jakarta. Apaan sih orang Jogja ke Jakarta anjir? Pulang, maksudnya kan gue September mau balik ke Jogja. Itu riding nggak balik Jogja? Enggak, gue pesawat. Motor lu taruh mana? Mulangin bawa Kan motor. di Jogja ada motor juga. Jogja gue ada motor, gue mau mulangin motor ke sini. Bawa motor Nah, sendiri. rencana gue bawa sendiri Solo. Lu nggak mau ngajak gue? Ayo Bim. Naik apa gue tapi nanti baliknya? Masa boncengan sama lu? Ya, Kasian terus kalau gue. apa gantian? Kalau bisa kemarin ada yang boncengan nggak? Kemarin ada. Siapa? Medi. Karena Bikin Medi Tapi foto. dia pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Nggak satu orang doang kan? Enggak. Kayaknya kalau boncengan riskan juga nggak sih? Enggak sih, enggak. Enggak ya? riskan. Enggak riskan. Sebenarnya gua- Paling riskan dibonceng yang dibonceng sih karena ngantuk. Ya sebenarnya kan gue Itu doang. pengen ya, Iya. pengen ke Bandung sama cewek gue ya. Cuma kayak masih ragu sama diri gue sendiri sih. Dia sih udah oke, udah mau. Cuma gue ragu sama diri Kenapa gue tuh sendiri. ragunya? Ya gue takut Pengalaman. sih kalau boncengan gitu loh. Oh. Iya, kalau bonceng gitu jauh. Karena gue bawa nyawa 2 coy, Iya, bener. gitu loh. Apalagi Ada gue, yang ngerinya apalagi gue boncengan pernah gitu. dengan story sebelumnya kan. Dengan story sebelumnya lo tau lah ya, yang gue ke Jogja itu kan. Iya. Apalagi sekarang harus boncengin orang juga agak-agak worry juga kan. Iya. Cuma ya pengen sih ke Bandung kan juga nggak terlalu lama lah ibaratnya. Iya, cepet dong. Oke, ada lagi mau yang diomongin?
Udah mau maghrib juga. Ya udahlah kali lah. Udah Cukup ya? Matahari udah nggak ada. Iya, materi udah nggak ada. Kasian itu baterainya udah mau habis. Satu batang dari tadi. Kita Mas nyala. Oke. Mungkin kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, seru kayak gini. Seru kayaknya. Boleh, Kita boleh. cari bahasan mungkin sebelum touring atau setelah touring biar ada cerita, Iya, mungkin seru lah ya. boleh. Ya guys, mungkin gitu aja ceria kali ini. Ganti-gantian apa? Jangan ceria yang lain gitu, biar mereka gitu maksudnya. Iya. Hanya mereka. Iya, cerianya mereka, bener Bim. juga ya. Nggak salah loh. Makasih loh, Bim. Iya, bener juga Ya oke, gue yang ini it's sama, ntar Instagram gue taruh di bawah. Ini Bim Manggar, itu Yes. Recep Akbar. Sekali lagi terima kasih udah nonton ceria kali ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, bye. Bye. Thank you ya semua ya. Thank you. Mantap. Salatullah, salamullah. Udah bubar tongkrongan.